yang sudah siap di depan layar kaca Anda sambil menikmati. Ini kalau di Jakarta lagi gerimis-gerimis gitu ya, sejuk udaranya. Mudah-mudahan acara kita hari ini juga sejuk. Bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana. Hari ini kita matching ya kan, dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Ibu Caca Frederica. Anaknya lagi apa, Bu? Lagi les baca. Lagi les baca. Siapa yang nungguin? Mama saya. Ya, ibunya diculik dulu. manajer saya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Caca Frederica, kita ke pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia nyata hari ini adalah sidang perdana kasus Amarzoni ya, kasus yang tengah dihadapi oleh Amarzoni dengan tuduhan menjual apa sih? Tuduhannya pasalnya itu ya, menjual narkotika, di pengedaran narkotika dari rutan gitu kan. Walaupun kemarin kan sudah diklarifikasi juga sama kuasa hukumnya Amarzoni, dan bahkan dari Dirjen Pemasyarakatan juga mengatakan dia kedapatan ada 1 linting ganja di selnya gitu, tapi bukan masalah pengedaran narkoba dari dalam rutan. Nah, persidangannya itu berlangsung, dan kalau sama Amar, karena Amar ada di Nusa Kambangan, berarti Amar mengikutinya secara online. Jadi kita akan tunjukkan dulu suasana persidangannya seperti apa, ini terbuka, dan kita dengarkan permohonan dari Amarzoni agar dia diperbolehkan untuk menghadiri sidang secara offline dengan alasan karena ini kan beritanya sudah menyebar kemana-mana dan kasusnya tidak sesuai dengan yang dituduhkan kalau menurut Amar. Coba kita lihat seperti apa suasana persidangan berikut ini. Oke, gitu. Ini menarik juga ngikutin ya. Itu yang pakai inisial itu semua yang disebutin itu semuanya ada di Nusa Kambangan juga nggak? Iya, oh oke. Postingan dukungan ada banyak, terutama dari keluarganya, dari Aditya Sony juga dia memposting ya, mendoakan kakaknya. Bismillah Bang, banyak sekali yang mendoakan, mudah-mudahan diberikan kekuatan di sana, semoga negeri ini tidak alergi dengan hukum yang adil. Dan dia bilang, saya tahu betul bagaimana seorang Amarzoni, dan di sini saya tetap akan mengatakan dia tetap saudara saya dan saya tidak akan pernah meninggalkan dia, begitu ya. Come back stronger brother, believe it, the sun will shine on us again. Postingan selanjutnya juga dari nih Dokter Camelia gitu ya. Hai Dedi Dut, semoga Allah selalu melindungi kamu, semangat sidangnya besok ya, banyak banget yang sayang sama kamu di sini. Kemudian dari Ustadz Dery juga ada posting ya, insya Allah hari ini sidang perdana Amarzoni, tolong dipantau begitu ya. Kemudian kita baca juga nih komentar-komentar dari netizen seperti apa. Aturan sidang begini dulu nggak sih, baru diputus ke NK atau apa enggak ya? Hah? Oh, Nusa Kambangan atau enggak? Harusnya sidang dulu baru, ya kan harusnya kalau masih melalui persidangan biasanya taruhnya di rutan gitu kan, rumah tahanan. Yang berikutnya, setuju, mending sidang offline, Amarnya dihadirkan supaya lebih leluasa kasih keterangannya. Lanjut, lebih bagus sidang secara langsung, kalau gini nggak jelas, takut ada ancaman dari belakang gitu. Berikutnya, kalau Amar aja bisa langsung dikirim ke NK Nusa Kambangan, harusnya korupsi uang negara juga bisa dong, kan mereka lebih merugikan gitu. Semoga ini yang terakhir ya Mar, ke depannya kalau ada kesempatan bebas jangan deket-deket narkoba lagi gitu. Iya, setuju sih ya. Kalau harapannya dari keluarganya Amarzoni kan, Amarzoni ya dikembalikan ke ini biasa dan juga menjalani rehabilitasi, tidak di Nusa Kambangan. Baik, kita langsung menuju ke Caca Frederica. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Caca Frederica. Langsung kita dudukan di sini, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Kakak? Baik, Ibu. Jawab Ibu kalau duduk di sini dengan Kakak jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fakta, Caca. Kamu sekarang melanjutkan kuliah S3 ya, karena nggak mau kalah sama suami kamu. Kan suami kamu udah S3 ya, kamu juga harus S3. Dia apa? Kamu juga harus ikutan. Fitnah atau fakta? Fitnah, bukan karena nggak mau kalah sama suami, karena justru sebenarnya yang pengen sekolah duluan tuh aku. Terus akhirnya suami juga jadi ikutan. Gitu. Jadi ini suami udah selesai belum? Belum, sama-sama kita bareng. S2 juga bareng, S3 juga bareng. S2 tuh sebenarnya aku 1 tahun perkawinan, aku pengen lanjut lagi sekolah S2. Cuman udah terlanjur menikah sebagai istri, aku masih agak dalam tanda kutip, aku tuh masih agak ada konservatifnya Kak. Walaupun modern tapi tetap ada konservatifnya. Apapun dalam menjaga rumah tangga tuh, kita tuh ego harus nggak bisa. Mau menang-menangan
barengan semua tuh. Jadi kita harus agak ada naik turunnya. Dan suami pada saat itu tidak ridho untuk aku ngambil sekolah S2. Nah pas beliaunya mau ngambil sekolah S2, aku bilang, kok Anda mau S2? Saya juga dong, dulu saya mau sekolah, Anda nggak boleh gitu. Jadi buat perempuan di luar sana ya, jangan buru-buru menikah. Menikah kalau semua cita-cita kalian sudah tercapai. Karena yang bisa mencapai cita-cita itu bukan suami kalian, dan bukan tugas suami kalian untuk mendapatkan cita-cita kalian. Itu tugas diri kalian sendiri. Jadi kalian harus selesai sama diri kalian dulu baru menikah gitu. Jadi ibu gimana? Kalau saya ya kan udah 10 tahun lah Kak, udah lewat. Bukan baru 1 bulan, terlambat kamu kalau ngomongin. Alhamdulillah, tapi suaminya akhirnya izinin juga kamu Alhamdulillah, bisa S3 tapi jadinya bareng. Suamiku tuh maunya harus bareng. Ya nggak apa-apa kan Bu, jadi teman sekampus. Iya, kan? jadi punya pacar di dalam kelas betul, gitu. Gemes kan, pacar halal. Kita atau fakta? Kamu juga orangnya tuh ambisius banget ya, ke anak bahkan juga. Masya Allah. Bahkan nilai anak kamu 7 aja kamu udah khawatir, dan saking ambisiusnya kamu pindah ke Jakarta, anak kamu pindah ke Jakarta langsung kamu lesin ya. Lesnya tiap hari ada. Bahkan 8 kegiatan lesnya. Masya Ya Allah. ampun, bisa pulang ke rumah jam 5 sore ngerjain PR juga sampai di mobil. Fitnah atau fakta? Fakta. Bu, lesnya apa aja Bu itu? Bu? Les baca, les matematika, les sempoa, les tenis, habis itu Mandarin, terus piano, terus renang, terus satu lagi les apa? Ngaji. 8. Benar ya, benar. Bu, jadi berapa tuh bahasanya? Udah ngaji ya kan? Bahasa Mandarin. Gitu. Sempoa masih belajar baca lagi. Tadinya mau belajar bahasa Jerman juga, cuman waktunya belum. Ibu. Ya nggak apa-apa, karena anaknya happy. Oh, anaknya happy ya? Karena anaknya happy. Jadi semua orang tuh kayak bilang kayak, Ca, lu ambi banget, kasih nggak stres ya, nggak ini nggak ini. Dan memang sekolahnya dia, aku akuin memang salah satu sekolah yang bisa dibilang sangat akademik di Jakarta ini gitu ya. Tapi anaknya happy. Oh, ya udah. Buktinya apa? Anaknya kalau tiap kali dijemput sekolah nggak mau pulang, masih maunya di sekolah terus. Terus dia kalau di rumah bisa bilang kayak, Mami, I wanna sleep over. Dia bilang dia pengen nginep di sekolah, pengen tidur sama missnya. Katanya berarti kan artinya dia senang belajar. Menurut ya? aku sekolahnya itu yang hebat juga. Membuat anak untuk belajar dan mendapatkan target-target tertentu, tapi tetap menyenangkan. Ibu waktu hamil dia nggak lagi belajar kan? Aku Enggak ya, kirain karena waktu hamil ibunya belajar, jadi anaknya begitu lahir, kayaknya belajar nih. Kita lihat nih ada videonya ya, ketika mau buka nilai anaknya dan ngerjain PR-nya di mobil begitu ini. Anaknya semangat belajar dan sekolah, ibunya juga harus lebih semangat ya. Iya. Gimana bagi waktunya ibu sih? Jujur stres sih, karena menurut psikologku makanya aku kan sebenarnya aku tuh sekarang masih les lagi, les bahasa. Bahasa apa? Bahasa Jerman, supaya bahasanya nggak hilang, nggak lupa. Kan aku selalu udah lupa, jadi udah banyak yang nggak bisa gitu loh. Aku sebenarnya udah les lagi itu. Cuman akhirnya harus di stop. Kenapa? Karena psikologku sangat tidak menganjurkan. Karena aku sekarang lagi ngambil doktoral, terus ngambil les bahasa juga, dan aku ngurusin anak dan ngurusin rumah tangga juga kan. Jadi menurut psikologku tuh sangat tidak masuk akal. Silahkan aja kalau mau coba, aku tetap akan dukung kamu. Tapi goal aku kan, aku ke psikolog kenapa? Aku pengen tenang, pengen lebih tenang, pengen lebih calm, pengen bisa menjadi ibu yang ketika konten gitu ya. Ketika kasih yang marah, sedih atau kesel, aku menjadi ibu yang dalam tanda kutip normal dan bisa menjaga emosiku dengan baik. Gimana aku bisa menjaga itu kalau tekanannya aku sendiri kebanyakan? Jadi akhirnya aku suruh pilih, aku mau stop doktoralnya atau mau stop bahasanya, dan aku stop bahasanya. Jadi aku fokusin dulu ke doktoralnya ini. Ibu kenapa nggak les bahasa Mandarin bareng, Bu? Udah Kak, tapi Mandarin tuh kayak another world ya Kak. Gue nanyanya Isa, aku nanyanya Isa. Tapi udah beneran, gurunya dari Beijing. Cuman kayak nggak sanggup karena aku belum pernah tinggal di sana. Kalau di Jerman kan aku pernah tinggal. Ibu nonton itu drama Cina deh, Bu. Aduh, nanti jago. Bener deh Kak. Aku kayak Mandarin aku pengen, tapi kayak nanti dulu karena aku belum pernah tinggal di sana. Kalau Jerman kan udah, jadi paling enggak tuh lebih kayak familiar dengan bahasanya, bercandaannya, slang-nya, gitu. Caca Freddy di Fitnah atau fakta? Kamu tuh tiap anniversary pernikahan ya, kamu tuh selalu kayak curiga gitu, suami kamu tuh pasti lupa deh, pasti lupa deh, pasti lupa. Ya ternyata tidak. Dan belakangan dia bahkan sweet banget. Fitnah atau fakta? Fakta, astagfirullahaladzim. Dan aku selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kamu lupa lagi kan? Karena aku negatif thinking gitu kan, gitu. Karena memang pernah kejadian kita 10 tahun perkawinan, dia pernah sekali apa 2 kali lah, lupa tuh pernah.
Yang aku ingat banget sekali, tapi mungkin dia pernah sekali atau 2 kali. Dia ingetnya 8 kali. Cuman kan kalau laki-laki kalau udah melakukan kesalahan satu, takdirnya ya akan diingat terus itu kesalahan. Ibu adalah ahli sejarah ya. Tuh tadi coba baca, itu pertanyaannya lucu banget deh. Kamu pasti lupa kan? Kamu inget gara-gara ada yang ngetek ya kan? Suami cuma nanya, kamu udah keluar kamar belum? Belum lah, aku nggak ada energi. Udah tantrum duluan. Ngambek udah naik. Ternyata begitu keluar udah ada bunga. Ternyata ada bunga, terus malu-malu sendiri aku. Gitu. Astaga. Alhamdulillah. Kayak Pak, jangan sampai sekali aja lupa itu seperti setiap kali ya kan. Caca, minta fakta. Aduh sih, yang mana nih? Langsung 4 apa 5 nih? 4. Kadang kamu tuh kesel sama suami yang suka santai-santai aja di saat kamu lagi, aduh pokoknya riuh banget ngurus anak kamu gitu ya. Contohnya waktu Kasia lagi nangis karena mau disuntik. Suami kamu lagi santai aja nge-gym. Emang kayaknya nggak tahu ya, hidup laki-laki tuh bahagia ya laki-laki ya. Iya, semua bahagia disiplin. ya. Laki-laki tuh nge-gym, yang penting cari uang nge-gym gitu ya. Bahagia banget ya. Ya ibu kenapa nggak bahagia loh saya? Saya bahagia sih, cuman kadang-kadang tuh ada beberapa hal yang kayak pressure gitu. Tuh emang kadang-kadang kayak suami lebih nggak kuat aja handle, emang takdirnya laki-laki emang nggak kuat kan ya. Gimana betul. sih? Coba yang lihat anak nangis tuh, gitu langsung, aduh lah kasih gitu kan ya. Gitu, kayak coba deh latihan, misalkan suruh ngelatih nulis atau baca atau berhitung tuh biasanya lebih agak nggak kuat kan dibandingin kita yang laki-laki kan, dibandingin kita yang perempuan kan. Kalau sama bapak-bapak biasanya diajak main. Iya kan, jadi kayaknya emang itu udah takdir lah, jadi ya udahlah, nggak apa-apa walaupun kesel-kesel kecil sedikit nggak apa-apa lah. Fitnah atau fakta? Caca Frederica bahwa kamulah personil girl squad satu-satunya kayaknya yang diundang ke nikahnya Karenina Suni, karena hubungan Karenina sama kamu masih baik, sementara sama yang lain udah nggak seakrab-akrab kayak dulu lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah, nggak cuma aku doang. Siapa lagi? Ada Rosma, tuh ada Rosma. Itu Kak Isya pun tadi, gitu. Emang dia girl squad enggak juga? sih, tapi ya pertemanan lah, udahlah kita udah gede, ngapain sih? Kamu nggak nanya gini, kok aduh julid, aduh Anda julid ya, nggak boleh dosa Bu. Gibah itu bagaikan kita memangkan bangkai saudara kita sendiri. Aku nggak itu dosa besar ya, aku tidak boleh. Aku kan cuma nanya, kamu nggak nanya. Juga nggak boleh. Aku nggak julid. Berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Iya, aku nggak julid. Saya dakwah nih nanti di sini loh Bu. Berarti ibu yang menduga aku julid. Orang aku nanya, aku kepo. Aku negatif thinking sama kamu ya. Enggak, tapi kan ini emang intimate banget gitu ya. Emang kamu emang 300 orang kalau nggak salah ya. Kan kamu sempat berjauhan nih. Kata siapa berjauhan? Maksudnya kan Anda negatif thinking sama saya sekarang. Kan ibu kan pernah tinggalnya di jauh tuh Bu, mendampingi suami Kendal. Iya. Nah, komunikasinya kalau itu di antara jarak jauh bukan berarti hati kita jauh kan. Dari ke semua girl squad itu yang paling masih intens komunikasinya emang sama Karenina. Sama semuanya. Kemarin juga anakku ulang tahun, acaranya Dr. Irene. Dr. Irene kan Masya Allah loh, udah sekarang menjadi wakil duta besar China kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah terus akhirnya kemarin juga anaknya ulang tahun, aku lagi di Semarang, aku nggak bisa datang, jadi anakku doang yang datang, ketemu sama Jessica, ketemu sama Hertika. Kita tuh kan kaget ya, maksudnya kita kan nggak pernah, dia kayaknya juga nggak pernah ngumbar tuh dia lagi deket sama Karenina. Kalau kamu taunya dari sebelumnya bahwa dia udah lagi deket sama ini, tahu atau tiba-tiba datang undangan gitu? Tahu lah, maksud tiba-tiba datang undangan. Jadi udah lama emang. Ya, ibu undang aja deh mendingan yang bersangkutan. Aku nanya sama dia ini, Ibu. Pinter ibu ya, ibu jadi host rumpi aja gimana? Nah, ya udah. Atau jadi host Islam itu indah gimana Bu? Besok live. Jadi udah lama nih tahu ya. Jadi dia udah lama nih pacaran sama dia. Oke, lucu banget ya. Kapan main ke Islam itu indah Bu? Jam 5 subuh? Enggak, aku jam 5 subuh. Aku diajak hanya di Trans TV milik kita bersama Bu. Ajak aku main ketemu Karenina Suni aja. Aku mau ketemu Steve Emmanuel. Lah gimana sih sebenarnya? Terus kamu ketemu Steve Emmanuel gitu kaget nggak? Steve? Enggak lah, kenapa harus kaget sih, biasa berarti aja. Kamu udah tahu dari dulu bahwa dia emang udah kembali? Nggak tahu, aku aja nggak tahu ada berita apa. Emang ada berita apa? Lah dia kan kemarin nggak tahu, sempat menjalani masa hukuman. Nggak tahu aku itu. Serius? Aku nggak. Jadi gini Bu, lah aku nggak tahu ceritanya, update-nya segala macam. Jadi santai aja kami ya. Oke, baiklah. Lanjut Vita atau fakta Caca. Kalau anak kamu tuh sebenarnya udah minta wajahnya ditampilin, nggak di blur lagi, tapi ibu yang masih belum mau. Fitnah atau fakta? Fakta. Ibu atau bapak? Atau ibu dan bapak? Kita berdua kayaknya ya. Anakku udah pengen kayak, Mami kenapa dia, dan dia kalau ngeliat kayak misalkan di TV atau di sosial media, kenapa mukaku dikasih
kasih stiker, kenapa Iya. aku diblur? Terus aku nanya, emang Kasya mau di depan TV? Mau, emang Kasya mau masuk TV? Mau. Tapi kan dia umurnya 5 tahun. Iya. Maksudnya belum terlalu bijaksana untuk bilang mau dan tidak. Oh, iya, iya. Kalau dulu aku memilih untuk berada di depan TV, itu kan atas pilihan aku. Oh. Jadi segala pros dan cons orang tua aku bilang, kami tidak pernah memaksa kamu untuk bekerja, kami tidak pernah memaksa kamu untuk cari uang di dunia hiburan dan semua segala macam. Jadi kalau ada kelebihan dan kekurangannya, kamu jangan blame on your parents gitu. Nah, aku juga maunya nanti kayak gitu ke Kasya. Dia punya pilihan. Aku pengen kayak dia masih punya dua pilihan walaupun walaupun aku hidup dalam dunia entertainment misalkan. Tapi dia punya dua pilihan, apakah dia pengen keep her life private atau dia pengen buka. Nah, itu terserah dia, bukan karena aku, bukan karena bapaknya. Jadi nanti umur berapa kira-kira keputusan dia itu nanti ibu Aku pertimbangkan? dulu memutuskan itu ketika aku SD kelas 6 SMP. Jadi SMP kelas 1. Belasan lah ya. Nah, mungkin setelah belasan lah. Jadi kamu harus tahu ya, kalau kamu udah hidup di dunia yang seperti ini, bisa aja kamu diundang sama Kak Ros, ditanya-tanya sama Kak Ros, itu gimana? Iya, datang sini. Kamu lesnya apa? Coba dong ajarin aku bahasa Mandarin gitu. Either kamu suka atau tidak suka dengan itu, ya you have to face it kan. Jadi aku memberikan. Dicoba aja dulu Bu, undang ke sini dulu bentar. Nanti kita masih ngobrol lagi sekali Mbak Caca. Nanti kita undang lagi nih bapak-bapak juga. Nih yang kemarin juga ngantar anak kembarnya. Oh, Masya Anak Allah. kembarnya dua-duanya kuliah di Undip Bu. Aku juga Undip. Iya. Aku Undip juga. Kamu hybrid ya, online offline? Aku offline karena kan kemarin masih Covid kan. Oh, iya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Tapi Udah kemarin hybrid. aku udah habis dari Semarang. Oh oke, ini juga nih dua-duanya bisa gitu ya keterima di Undip walaupun jurusannya beda. Ini ceritanya gimana? Apakah memang dua-duanya itu harus di satu universitas yang sama? Sebenarnya ada yang keterima di mana tapi udahlah satu aja atau gimana? Dan benarkah mereka dipasangin GPS sama bapaknya? Kamu dulu kuliah di mana, Kak? Di UI. Oh, kamu UI Pride, aku Undip Pride. Oh iya, oke. Kita lihat dulu profilnya Fadlan. Oke Fadlan. Oke Bapak Fadlan. Sama. Nih postingan kamu ya, selamat ya anaknya dua-duanya keterimanya di Masya Allah, Undip. alhamdulillah. Berarti negeri ini lewat jalur apa tuh kalau sekarang istilahnya SBM? Ada apa SNBT, ada Mandiri. Dia dapetnya lewat Mandiri. Oh, lewat Mandiri. Lewat Mandiri. Enggak, ini emang kan dia kembar nih. Kembar. Terus di universitasnya sama. Emang supaya nggak repot ya udahlah satu universitas atau sebenarnya mereka tuh ada yang pengen kesini kesana? Mereka tuh ada yang pengen kesana kesini segala macam. Cuma memang beberapa ada tempat apa yang mereka tuju ya. Ada UPN, ada ITB, ada apa segala macam. Kebetulan dapetnya dua-duanya di Undip. Oh, dari rezekinya ya. Ada rezekinya di situ. Doa betul. bapaknya juga kali kalau bisa satu Anak-anaknya kampus doa aja. gue tinggal ya Allah lancarin aja apa yang jadi doa apa anak-anak Iya, aku. iya, iya. Aduh, ini pertama kalinya ngantar anak sekolahnya agak jauh ya dari rumah gitu betul. ya. Ini ya, benar Belum. nggak dipasangin GPS katanya di handphonenya? Iya betul. Itu ide dari mana? Fadli ya? Enggak. Apa sih ini gimana GPS ikutan? Ya ada salah satu Aplikasi. Ya aplikasinya itu bisa kita ngelihat. Dia jadi bukan cuma kita bisa ngeliat dia aja. Dia juga bisa. Ngeliat kita. Jadi aplikasi itu memang digunain sama kita untuk keluarga jadinya. Oh, oke. Jadi kita bisa ngelihat dia ada di mana, pulang jam berapa, balik ke kosnya segala macam itu kelihatan ada laporannya setiap hari reportnya. Bapak cuma masang doang atau emang dicek? Atau ngecek emang? Insya Allah sih saya sebenarnya percaya sama ya? anak-anak. Cuman kalau ada apa-apa ya, Kalau ada apa-apa buat keamanan mereka ya akhirnya kita pasangin. Mereka sendiri ketika gitu kamu mengutarakan nih pasangin ini ya, gimana penolakan atau mereka mengerti? Alhamdulillah anak-anak ngerti. Walaupun pertamanya kenapa sih dia harus pasang itu? Pasti nanya dong anak-anak pada kritis semua. Cuma gue bilang sama mereka bahwa kalau ada apa-apa, nauzubillah semua nauzubillah, kita bisa tahu posisi kamu ada di mana. Jadi kita lebih gampang. Kalau misalkan kamu malam-malam tiba-tiba belum pulang, terus ada notif kan tiba-tiba, loh kok malam belum pulang? Ada apa nih? Ada apa? Gitu kita bisa. Dan enaknya kan ada saudaranya ya, bisa saling menjaga lah mereka berdua. Juga di situ, alhamdulillah. Jadi kemarin kalau kita lihat ya postingannya Lira Firna kan sempat jenguk anak-anak di Semarang, tapi kamu nggak ikut. Kenapa kamu nggak ikut? Ya lagi ada kerjaan di Jakarta yang pertama, yang kedua juga dia lagi jalan-jalannya sama ibu-ibu sama teman-temannya semua. Oh Lira. Jadi ya Lira tuh punya sahabat-sahabat yang juga dianggap teman-temannya dan jadi kayak kakak-kakaknya juga. Nah mereka nih sahabatan dari zamannya masih Ezel masih kecil SD jadi jamiah di Al-Azhar. Ibu-ibu anak sekolah nih. Iya, ibu-ibu anak sekolah. Nah, sahabatan sampai sekarang, masya Allah. Jadi ya traveling juga bareng. Nah, ini kan Lira katanya juga umroh tuh kemarin sama teman-temannya. Baru ini juga lagi Kemarin kan?
Inilah kemarin berangkat dia. Itu sama ibu-ibu yang sama ini? Sama ibu-ibu yang sama Dan juga. Bapak juga nggak diajak? Lu saya ngapain ngikutin ibu-ibu? Kita lagi ada kerjaan juga lagi di Jakarta. Lagi ngebangun rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ada ngerjain rumah buat klien. Oh oke. Oh ada kerjaannya. Nah ini kan Lira punya temen geng nih ibu-ibu. Kalau Bapak punya geng bapak-bapak juga nggak? Ada sih, cuma nggak terlalu ngegeng kayak gitu. Karena saya semenjak udah nikah sama Lira kayak pertemanan udah agak berkurang. Oh gitu. Jadi kita lebih konsen ngeliat anak-anak main sama, apalagi sekarang ada anak yang kecil lagi kan. Kemarin kan mereka yang kecil-kecil tuh. Sekarang mereka gede, adik kecil lagi. Jadi kita udah fokus sama yang kecil. Udah yang kecil-kecil kita temenin. Karena mau mainnya sama bapak pasti. Oh iya betul. Kalau mau Ya, tidur sama laki. ibu gitu. Ini kemarin Lira juga sempat sakit ya. Kita mau tanya nih sakit apa, kenapa, sama yang berikutnya. Ini Lira juga beberapa kali posting. Ini postingan repost sih sebenarnya ya. Salah sih gitu. Harga dirimu ada di nafkahmu, gitu ya. Seorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang, ya, melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Ada apa Ada ini? cerita apa di balik repostan ini? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bebas.